Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Yuliani dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas B, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Pada video kali ini, saya akan membahas sekaligus menjelaskan materi tentang aksiologi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Filsafat sebagaimana kita temui di perguruan tinggi identik dengan satu disiplin kajian yang membahas ataupun menelusuri tema-tema tertentu dengan 3 pendekatan atau 3 cabangnya. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu dari pendekatan atau cabang dari filsafat tersebut, yaitu tentang aksiologi. Dari aspek bahasa, aksiologi berasal dari kata aksios dalam bahasa Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Jadi, aksiologi adalah ilmu ataupun teori yang membahas tentang nilai. Pembahasannya itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah tindakan moral atau moral conduct yang melahirkan etika. Yang kedua adalah ekspresi keindahan atau aesthetic expression yang melahirkan estetika. Dan yang ketiga adalah kehidupan sosial politik atau socio-political life yang akan melahirkan atau yang membidani lahirnya filsafat sosial politik. Yang pertama adalah etika. Etika adalah ilmu tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas-asas nilai yang berkenaan dengan akhlak, serta nilai mengenai yang benar dan yang salah yang dianut oleh masyarakat. Etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Di sini, etika terbagi menjadi beberapa konsep atau aliran. Yang pertama, yaitu konsep hedonisme. Konsep ini menganggap bahwa sesuatu yang baik itu hanya jika mengandung kenikmatan bagi manusia. Yang kedua, yaitu konsep eudemonisme. Konsep ini menekankan bahwa kegiatan manusia itu orientasinya pada tujuan, dan tujuan itu terakhirnya adalah kebahagiaan. Selanjutnya yang ketiga adalah konsep utilitarisme. Nah, bagaimana sesuatu itu diorientasikan pada kepentingan masyarakat banyak? Jadi, bukan pada individu atau kelompok tertentu saja. Yang terakhir, ada konsep pragmatisme yang menganggap bahwa sesuatu yang baik itu kalau dia berguna bagi kehidupan. Jadi, kebenaran suatu teori itu berdasarkan kegunaan praktis teorinya, bukan dilihat secara teoritis semata. Kembali lagi kepada aksiologi atau teori tentang nilai. Nilai merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai itu bisa lebih dahsyat dibandingkan dengan objeknya. Misalnya saya kasih contoh. Contohnya adalah senyum. Nah, senyum adalah ekspresi wajah yang terjadi akibat bergeraknya atau timbulnya suatu gerakan di bibir atau kedua ujungnya. Nah, senyum itu dilakukan dengan sangat mudah. Tetapi, nilai dari senyum itu sangat luar biasa. Dengan senyum, tak jarang banyak orang yang menjadi jatuh cinta ataupun suka. Jadi, nilai itu adalah suatu prinsip yang memberi makna hidup dan menjiwai tindakan ataupun perilaku dari seseorang. Dari nilai ini, kemudian akan diterjemahkan ke dalam kaidah yang lebih normatif. Norma adalah suatu pedoman ataupun kaidah untuk melakukan sesuatu. Norma ini terbagi menjadi 2, yaitu ada norma khusus dan ada norma umum. Baik, kita bahas kedua norma tersebut. Yang pertama, yaitu norma khusus. Norma khusus merupakan aturan yang berlaku dalam bidang tertentu. Misalnya, dalam bidang pendidikan di kampus, itu pasti ada aturannya. Begitu juga dalam olahraga. Apalagi dalam ajaran agama, itu banyak sekali aturannya. Norma khusus berlaku secara mutlak dan mengharuskan adanya ketaatan bagi para pengikutnya. Yang selanjutnya yaitu ada norma umum.
Sesuai namanya, norma ini bersifat umum dan universal. Pada norma umum terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu ada etiket atau sopan santun, atau disebut juga sebagai tata krama yang perlu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Terkadang etika dan etiket ini selalu disamakan, padahal artinya itu tentu berbeda. Pada etika merujuk pada moral, sedangkan untuk etiket merujuk pada nilai sopan santun. Norma kesopanan ini berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Norma ini timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan hingga masing-masing anggota itu saling menghormati. Hakikat dari norma kesopanan ini adalah kepatutan. Jadi, norma ini bersifat lokal dan hanya berlaku di masyarakat ataupun lingkungan tertentu saja. Yang kedua yaitu ada norma hukum. Norma ini merupakan himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah, larangan, dan mengatur tata tertib di suatu masyarakat, organisasi maupun negara. Sanksi daripada norma ini bersifat memaksa. Jadi boleh dipaksakan bagi orang-orang yang berada di dalam otoritasnya. Yang ketiga ada norma kebiasaan. Norma ini merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Dan yang terakhir adalah moral. Teori ini berisi tentang ajaran baik dan buruknya perbuatan. Jadi, orang itu bisa dianggap bermoral jika memiliki kesadaran untuk menerima dan melakukan peraturan yang berlaku dan memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung di lingkungannya. Baik, kita lanjutkan kepada lingkup filsafat yang kedua, yaitu estetika. Estetika ini sering dikaitkan dengan seni karena estetika lahir dari penilaian manusia tentang keindahan estetika itu yang akan menyangkut pada perasaan. Perasaan ini yaitu perasaan indah. Nilai dari suatu keindahan itu bukan semata-mata pada bentuk objeknya atau kualitas objeknya, tetapi pada isi ataupun makna yang dikandungnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai itu merupakan apa yang terkandung dari aspek batin dan bukan hanya dari aspek lahirnya. Misalnya, perempuan cantik itu belum tentu indah, karena pada dasarnya seseorang yang cantik itu belum tentu menimbulkan kesenangan. Jadi, boleh jadi cantik menurut seseorang namun tidak cantik menurut yang lain. Jadi, ada nilai yang berbeda yang dirasakan oleh setiap orang. Demikian penjelasan mengenai materi tentang aksiologi. Perlu diingat bahwa kita sebagai mahasiswa intelektual maka harus memiliki suatu keinginan untuk mengungkapkan sesuatu yang memiliki nilai kegunaan. Tidak mesti untuk orang banyak, tetapi minimal untuk diri kita pribadi. Cari apa yang belum kita ketahui dan manfaatkan apa yang telah kita ketahui dari kebenaran. Sekian pembahasan dari saya, semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.